Selamat malam saudara-saudara terkasih. Hari ini kita memasuki hari Minggu, hari raya tubuh dan darah Kristus, atau yang secara tradisional disebut sebagai Corpus Christi. Corpus Christi. Corpus Christi itu dari bahasa Latin, corpus dan Christi, tubuh Kristus. Atau ya kalau saya masih ingat bahasa Polandianya, Boże Ciało, tubuh Kristus. So, saya akan mengajak kita untuk merenungkan bacaan-bacaan dan sedikit mendalami bacaan-bacaan yang akan kita dengarkan pada Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus, yang mungkin di beberapa daerah di Indonesia sudah dimulai tepat jam 6 tadi kan. Secara liturgis kita sudah memasuki perayaan berikutnya. Secara tradisional perayaan ini, Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus, ditetapkan pada hari Kamis sesudah hari Minggu Tritunggal Maha Kudus, Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Tetapi atas pertimbangan dari ordinaris wilayah di Indonesia, yaitu KWI, bisa memindahkan perayaan ini dari hari Kamis ke hari Minggu berikutnya, supaya bisa dirayakan oleh semua orang tanpa halangan. Karena hari Kamis pada umumnya orang masih sibuk dengan pekerjaan, sehingga sulit menyediakan waktu untuk menghadiri perayaan yang diwajibkan ini. Hari raya wajib bagi orang Kristen Katolik. Makanya Katolik itu kan yang Kristen sejati. So, kita akan melihat bagaimana bacaan-bacaan mengajak kita untuk merenungkan makna Corpus Christi. Let's begin. Saya akan membacakan tulisan saya seputar homili tentang Corpus Christi ini. Oke. Tubuh dan darah Kristus. Hari raya tubuh dan darah Kristus, ya. So, apa yang terjadi? Tayangannya? Belum. Oke. Yes, this one. Oke. Tentang pesta dan tujuannya, ya. Hari raya dan tujuan dari pesta itu sendiri. Makna dan tujuan dari Corpus Christi. Pada hari ini kita merayakan pesta Corpus Christi yang hikmat, Solemnity de Corpus Christi. Ini adalah tiga pesta dalam satu. Tiga pesta di dalam satu, ya. Pesta dari kurban Ekaristi, pesta sakramen Ekaristi, dan pesta kehadiran nyata Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi pesta dari Ekaristi itu sendiri, pesta sakramen dari Ekaristi, kurban sacrifice-nya, lalu sakramennya, dan the real presence of Jesus Christ. Real presence, kehadiran nyata. Ini sebuah pesta doktrinal yang ditetapkan untuk tiga tujuan pesta Corpus Christi, Hari Raya Corpus Christi. Yang pertama itu bersyukur kepada Allah, yang secara kita bersama bersyukur kepada Tuhan atas kehadiran Kristus yang kekal bersama kita di dalam Ekaristi, dan untuk menghormati Dia di sana di dalam Ekaristi. Bersyukur. Pertama itu kita bersyukur kepada Allah secara kolektif. Yang kedua, pesta ini bertujuan untuk mengajar umat dalam misteri iman dan devosi seputar Ekaristi. Misteri iman dan devosi seputar Ekaristi. Dan yang ketiga, untuk mengajar kita supaya menghargai dan memanfaatkan karunia agung Ekaristi Kudus. Karunia yang begitu agung, ya. Baik sebagai sakramen maupun sebagai kurban itu sendiri. Sakramennya itu artinya pengenangan kembali di dalam gereja, tapi kurban itu sendiri yang terjadi pada zaman para rasul, ya. Zaman Yesus Kristus, ya. Dalam siklus 3 tahun liturgi hari Minggu, ada tema yang berbeda setiap tahun untuk pesta tubuh dan darah Kristus. Temanya berbeda-beda. Tahun A, tahun B, dan tahun C. Nah, perayaan tubuh dan darah Tuhan kita hari ini berasal dari Keuskupan Liege. Liege kayak di Prancis, ya. Liege. Pada tahun 1246 sebagai Hari Raya Corpus Christi. Dalam Vatikan kedua, Corpus Christi ini digabungkan dengan Pesta Darah Maha Kudus pada tanggal 1 Juli itu.
Sanguis Christi itu pesta, ya, ada pesta yang berbeda antara Corpus Christi dan Sanguis Christi dalam masa sebelum Konsili Vatikan kedua. Kemudian pada saat Konsili Vatikan kedua pesta ini digabungkan menjadi Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus, Corpus et Sanguis Christi. Kita merayakan hari ini sebagai karunia Ekaristi Kudus, sebagai sumber dan puncak kehidupan kita bersama sebagai gereja. Ya. Konsili Trente 1545 sampai 1563 menyatakan bahwa kita harus menghormati Tuhan kita Yesus Kristus dalam Ekaristi Kudus secara terbuka, sehingga mereka yang mengikuti iman Katolik, yang memeluk iman Katolik dalam Ekaristi Maha Kudus ini bisa tertarik kepada Tuhan Ekaristis dan percaya pada keilahian Tuhan kita Yesus Kristus yang hadir dalam sakramen agung ini. Sakramen agung ini. Gereja Katolik mengajarkan bahwa dalam Ekaristi, tubuh dan darah Allah manusia benar-benar, sungguh-sungguh, secara substansial dan kekal hadir bersama dengan jiwa dan keilahiannya dengan alasan transubstansiasi roti dan anggur ke dalam tubuh dan darah Kristus. Bukan dengan penalaran transubstansiasi. Ini terjadi dalam kurban misa yang tidak berdarah. Bloodless sacrifice. Konsili Trente 1551, KGK, Katekismus Gereja Katolik 1374, dan dengan catatan 200. Ya. Mari kita lihat dasar Alkitabiah atau dasar biblisnya. Ya. Kepercayaan kita akan kehadiran nyata Tuhan kita Yesus Kristus dalam Ekaristi Kudus ini berasal dari penafsiran harafiah janji Kristus untuk memberi kita tubuh dan darahnya untuk makanan dan minuman rohani kita, seperti yang ditemukan dalam Injil Santo Yohanes bab 6 dan juga dalam 4 catatan independen tentang penggenapan janji ini pada perjamuan malam terakhir. Matius bab 26, Markus bab 14, Lukas bab 22, dan 1 Korintus bab 11. Para teolog Ekaristi menjelaskan kehadiran nyata, real presence, melalui proses yang disebut transubstansiasi. Seluruh substansi roti dan anggur diubah menjadi seluruh substansi tubuh dan darah Kristus yang bangkit dan dimuliakan. Hanya mempertahankan aksidens, rasa, warna, bentuk roti dan anggur. Nah, kita bisa bertanya, apakah ada agama di mana Tuhannya lebih dekat dengan manusia daripada kekristenan Katolik seperti ini? Kekristenan di luar Katolik yang hanya melihat itu sebagai simbol saja, tidak bisa mengalami keintiman pribadi dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus tidak percaya bahwa ia mempermalukan dirinya sendiri dengan datang kepada kita dan memberikan dirinya kepada kita dalam daging dan darahnya. Tapi sebaliknya, dia mengungkapkan kasihnya yang kekal bagi kita. Jadi tafsiran seputar Injil Yohanes bab 6 ini yang memecahkan kekristenan, memisahkan orang Katolik dengan orang Protestan pada umum. Mereka sangat bervariasi dalam tafsiran bab 6 ayat Yohanes, tapi tidak satu pun yang mengakui itu sebagai tubuh dan darah Kristus benar-benar. Bacaan tahun ini untuk pesta Corpus Christi ini menekankan tema darah perjanjian, karena orang-orang kuno itu memeteraikan perjanjian dengan darah hewan yang dikorbankan secara ritual, dan Yesus memeteraikan perjanjian baru ini dengan darahnya sendiri yang ditumpahkan di Kalvari. Bacaan pertama hari ini menggambarkan bagaimana Musa dengan memercikkan darah hewan kurban di atas mezbah dan di atas orang-orang menerima perjanjian yang diusulkan dan dibuat Yahweh dengan umatnya. Bacaan pertama. Kemudian dalam Mazmur tanggapan dari Mazmur 116, kepada kita disajikan penerimaan kita akan perjanjian baru yang Paulus bicarakan dalam bacaan kedua, menegaskan bahwa Yesus memeteraikan perjanjian baru dengan darahnya sendiri di Kalvari, di Golgota. Dengan demikian mengakhiri
pengorbanan hewan. Kemudian Injil hari ini merinci bagaimana Yesus mengubah ritual kuno ini menjadi sakramen dan sacrifice. Sakramen dan sacrifice. Sakramen dan pengorbanan. Alih-alih darah anak domba, Yesus mempersembahkan tubuh dan darah ilahi, manusianya, ilahi sekaligus manusianya sendiri. Dan alih-alih memercikkan darah kepada kita, Yesus menaruhnya ke dalam tangan kita sebagai makanan. Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah yang ditumpahkan bagi kamu. Injil Markus menceritakan penetapan Ekaristi, bagaimana Yesus berkata kepada murid-muridnya yang berkumpul untuk makan bersama itu, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bukan ini mewakili tubuhku, atau ini mengabadikan tubuhku. Kata yang digunakan dalam bahasa Inggris itu is, ya, ego accipit hoc est enim corpus meum. Hoc est enim corpus meum. Est adalah, ini adalah tubuhku, adalah tubuhmu. Ini adalah simbol tubuh. Tidak. Beberapa saat kemudian setelah itu dia berfirman, terimalah ini, ambillah ini, minum darinya, karena ini adalah darahku. Sekali lagi, adalah, yang akan dicurahkan bagimu dan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Hoc est enim corpus meum, hoc est enim sanguis meum. Ya. Accipite et bibite. Terimalah dan minumlah. Yang minum ini bukan lambang tubuh, ini bukan simbol tubuh, ini bukan peringatan tubuhku, tapi ini adalah tubuhku, ini adalah darahku. Ya. Dalam bacaan pertama kita masuk lebih jauh ke dalam kitab Keluaran bab 24 ayat 3-8. Bacaan ini menggambarkan bagaimana bangsa Israel kuno ditetapkan sebagai umat Allah yang istimewa melalui komitmen perjanjian, covenant, kontrak, ya. Kontrak itu maknanya lebih peyoratif, tapi kalau covenant, perjanjian, lebih tinggi sedikit. Teks ini menceritakan pemberlakuan hikmat perjanjian ini di kaki Gunung Sinai. Perjanjian ini ya suatu covenant yang jelas berbobot. Allah berjanji untuk memberikan segalanya, dan Israel hanya harus menerima dan taat. Dia janji. Allah berjanji untuk memberikan segalanya, syaratnya terima semua, taat. Ketika Musa melafalkan segala firman atau 10 firman dan tata cara Tuhan, dia menyatakan perjanjian yang Allah ingin buat dengan Israel. Dan sampai pada saat ini, aku akan menjadi Allahmu, kamu akan menjadi umatku, dan ini adalah bagaimana kamu akan berperilaku saat kamu hidup dalam perjanjian ini. Musa memerintahkan agar darah binatang mewakili darah orang-orang yang melakukan persembahan yang ditumpahkan selama perjanjian Sinai dibagi menjadi 2 bagian. Ya. Setengah dipercikan ke atas mezbah, setengah dipercikan ke atas orang-orang. Setengahnya ke mezbah, setengahnya ke orang-orang. Karena mezbah melambangkan kehadiran Yahweh, semua pembuat perjanjian sekarang punya darah yang berceceran pada mezbah-mezbah tersebut. Dan ini adalah tanda lahiriah bahwa mereka telah mengadakan perjanjian, dan tanda bahwa mereka mendapatkan manfaat dari kehidupan yang ditawarkan oleh perjanjian tersebut. Itu konteks bacaan pertamanya. Kemudian dalam bacaan kedua dari kitab Ibrani bab 9 ayat 11-15. Di antara orang-orang Kristen mula-mula ada beberapa mantan orang Yahudi yang telah diusir dari sinagoga segera sesudah mereka menerima Yesus, ya. Jadi orang terima Yesus excommunicated, anathema. Surat kepada orang-orang Ibrani ini ditulis untuk kepentingan mereka, orang-orang yang diusir dari komunitas Yahudi karena menerima Yesus, untuk membantu mereka mengatasi kehilangan hal-hal Yahudi, kehilangan hak-hak Yahudi, seperti imamat, bait suci, tempat kudus, dan pengorbanan ritual. Ibrani dimaksudkan pada orang-orang yang terusir ini, terbuang dari kumpulan Yahudi. Strategi surat itu adalah untuk meyakinkan pembaca bahwa Yesus dan hubungan kita dengannya menggantikan dan jauh lebih unggul daripada institusi-institusi Yudaisme, lembaga-lembaga Yahudi yang lebih tua, older. Jadi pelajaran hari ini dari surat Ibrani ini membandingkan pengorbanan yang dipersembahkan oleh imam besar di bait suci
pada hari raya pendamaian yang sangat khusyuk, dengan pengorbanan pendamaian sejati dan tak terbatas yang dipersembahkan oleh Kristus bagi kita. Rasul Paulus, ya secara tradisional kan kitab Ibrani ditulis oleh Rasul Paulus, mengingatkan orang-orang Ibrani bahwa ini adalah perjanjian baru yang dibuat Yesus dengan Allah dan kita, bukan dengan darah kambing dan anak lembu, tetapi dengan darahnya sendiri. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, bagaimana makna teologis dari perjanjian ini, darah dan seterusnya. Konsili Vatikan kedua menyatakan bahwa sebagai kurban, Ekaristi adalah pusat dan puncak kehidupan Kristiani. Fons et culmen, fons sumber, culmen puncak. Lumen Gentium artikel 11. Kenapa? Yang pertama, karena Ekaristi memungkinkan kita untuk mengambil bagian dalam pengorbanan Kristus, berpartisipasi dalam pengorbanan Kristus sebagai suatu kenyataan saat ini. Realitas benar-benar ada ya. Dan untuk mengambil manfaat dari buah-buahnya dalam kehidupan kita sehari-hari, kehidupan kita sendiri. Yang kedua, karena Ekaristi membantu kita untuk menyembah Bapa, Putra, dan Roh Kudus dengan cara yang paling sempurna. Ya. Penyembahan kepada Allah Tritunggal itu bukan dengan nyanyi-nyanyi doang, begitu, jingkrak-jingkrak doang. No, adorasi sakramen Maha Kudus. Dan yang ketiga, karena Ekaristi memperkuat kasih dan persatuan kita dengan Yesus dan satu sama lain dalam persembahan bersama tubuh dan darahnya kepada Bapa. Dan yang berikutnya lagi, karena Ekaristi memberi kita peringatan abadi, eternal memory, akan penderitaan, kematian, dan kebangkitan Kristus, mengingatkan kita akan kewajiban kita untuk membuat pengorbanan yang penuh kasih bagi orang lain. Ekaristi adalah misteri iman kita, misteri pengharapan kita, dan misteri cinta kasih kita. Agunglah misteri iman kita, Mysterium Fidei. Terus mengapa kita tetap merayakan Ekaristi setelah 2000 tahun perjamuan malam terakhir, setelah 2000 tahun peristiwa pengorbanan di Golgota? We still do this. Kita masih terus melakukan hal ini karena Tuhan kita Yesus Kristus menyuruh kita, meminta kita, memerintahkan kita untuk melakukannya. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan daku. Perbuatlah ini sebagai kenangan akan daku. Santo Agustinus pada abad ke-5 mengatakan yang terbaik ketika dia berkata, ini adalah misterimu, misteri hidupmu yang telah ditempatkan di altar. Peringatan suci ini dikenal dengan berbagai nama. Ekaristi, karena Yesus mempersembahkan dirinya kepada Allah Bapa sebagai tindakan syukur. Ekaristi itu dari kata bahasa Yunani Eucharistein. Eu baik, Charistein mengucapkan, memberkati, ya. Eucharistein. Yang kedua disebut juga dengan nama perjamuan Tuhan atau memecah-mecahkan roti, karena kita merayakannya sebagai jamuan. Makan malam bersama, makan bersama, pesta. Ya. Juga disebut sebagai komuni kudus, karena kita menjadi satu dengan Kristus dengan menerima cum unus, bersama-sama menjadi satu, komuni kumunus. Jadi disebut sebagai komuni kudus. Ya. Juga disebut sebagai misa kudus, misa, artinya pergilah, kamu diutus, misa, ya, mitere, mengutus. Misa kudus, karena perutusan kudus. Karena perayaan itu memberi kita misi, perutusan. Pergilah dalam damai, sambil memuliakan Tuhan di dalam hidup. Pada saat terakhir perayaan Ekaristi. Tuhan kita Yesus Kristus ini menggantikan perjanjian lama dengan perjanjian baru. Yesus menetapkan Ekaristi dalam kiasan yang disengaja untuk dan sebagai penggenapan apa yang terjadi di Gunung Sinai, perjanjian Allah Yahweh dengan bangsa Israel. Dia menggantikan Musa sebagai pengantara pilihan Allah, menetapkan perjanjian baru yang dijanjikan melalui Nabi Yeremia. Yeremia bab 31 ayat 31 sampai 34, dengan menggunakan darahnya sendiri, bukan lagi darah hewan kurban. No. Kalau orang timur dulu pakai darah babi atau ayam. Dengan mengkonsumsi, makan tubuh dan darah
Allah manusia, Yesus itu kan Allah sekaligus manusia kan, secara sakramental kita umat Allah zaman akhir ini secara batin diubah melalui persatuan yang paling sempurna dengan Tuhan. Yesus menciptakan umat beriman yang secara intim dipersatukan dengan Allah melalui darah sakramentalnya. Paskah Yahudi ini diubah menjadi perayaan Ekaristi. Yesus menetapkan sakramen Ekaristi Kudus sambil makan Paskah, sementara makan Paskah. Paskahnya orang Yahudi ya. Pada saat dia merayakan Paskahnya Yahudi bersama para murid, saat itulah dia menginstitusikan sakramen Ekaristi ini. Paskah Yahudi adalah pesta di mana orang-orang Yahudi berkumpul setiap tahun untuk memperingati pembebasan leluhur mereka dari perbudakan Mesir. Peristiwa mendasar ini dimulai pada malam Allah Passover, melewati bangsa Israel untuk menghukum para penindas mereka yang menentang kehendak Tuhan. Israel kan penindasnya, bukan Israel, Mesir. Israel diselamatkan oleh darah, yaitu darah domba kurban yang dipercikan di ambang pintu. Ada beberapa sarjana ekseget, ahli Alkitab modern yang meragukan apakah perjamuan terakhir Yesus benar-benar adalah perjamuan Paskah, karena banyak item dari perjanjian Paskah, perjamuan Paskah itu tidak disebutkan dalam peristiwa di atas, ruang atas itu, cenaculum itu. Pada paruh kedua Injil hari ini, kata-kata dan gerak tubuh Yesus dipahami sebagai perantara kepenuhan keselamatan melalui darah yang akan menjadi miliknya sendiri. Pada malam itu dia mempersembahkan darah perjanjian yang baru sebagai darah untuk diminum daripada darah yang dipercikan. Jadi bukan sekedar percik ke atas orang-orang ya seperti perjanjian lama, tapi darahnya diminum. Selain itu, karena ini adalah darahnya sendiri, darah ini tidak memerlukan identifikasi lebih lanjut dengan Tuhan dengan dipercikan ke altar. Jadi tidak perlu lagi percikan, langsung minum, karena itu adalah darah Tuhan kita. Akhirnya darah itu dicurahkan untukmu dan bagi banyak orang, dicurahkan bagimu dan bagi banyak orang. Ya, ungkapan semitik untuk banyak orang itu artinya semua ya. Makanya ada opini-opini pendapat ahli-ahli teologis ketika menerjemahkan promultis bagi banyak sebagai bagi semua orang, yang akan ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, bagimu dan bagi banyak orang. So, anak domba Paskah yang baru dan sempurna menggenapi bagi orang-orang dari setiap bangsa apa yang pengorbanan Musa hanya capai secara tidak sempurna bagi orang Yahudi. So, Musa dan Allah di Israel itu hanya just for the Jews, tapi darah perjanjian baru ini ditumpahkan bagi promultis, bagi banyak orang, yang artinya semua orang. Pemberian tubuh dan darah menetapkan konteks kematian pengorbanan Yesus, sebuah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahnya sendiri. Meterai, segel. Kemudian mari kita lihat sakramen itu sendiri dan pengorbanan di Golgota. Yesus jelas menetapkan Ekaristi Kudus selama perjamuan terakhir berlangsung sebagai perjamuan sakramental dan persembahan kurban. Sebagai sakramen, Ekaristi Kudus adalah tanda lahiriah di dalam dan melaluinya kita bertemu Yesus yang berbagi kehidupan rahmat-Nya dengan kita. Dalam sakramen Ekaristi Maha Kudus, tubuh dan darah bersama dengan jiwa dan keilahian Tuhan kita Yesus Kristus, dan oleh karena itu seluruh Kristus ya, benar-benar dan secara substansial terkandung di dalamnya. Katekismus Gereja Katolik nomor 1374. Dalam sakramen Ekaristi ini kita bertemu Yesus, Tuhan yang bangkit, yang datang kepada kita di bawah tanda-tanda roti dan anggur untuk memelihara dan menguatkan kita demi perjalanan kita melanjutkan kehidupan ini. Perjamuan Ekaristi adalah misteri besar, misteri agung, karena selama perayaan Ekaristi substansi roti dan anggur diubah menjadi substansi tubuh dan darah Yesus yang bangkit. Sementara
penampilannya atau aksidensnya tetap ada. Ya. Aksidens, ya, substansi dan aksidens ini pembagian forma yang hilemorfistik, ya, berdasarkan filsafat Thomistik Aristotelian Thomistik. Ya. Kita percaya dengan transformasi roti dan anggur ini sebenarnya tidak tepat disebut transformasi, ya, karena formanya tidak berubah, substansinya yang berubah. Jadi disebut transubstansiasi karena Yesus dengan tegas mengajarkannya dan memberi wewenang kepada para rasulnya untuk mengulanginya. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan datang. Sebagai sakramen, Ekaristi Kudus memberikan kepada kita kehadiran abadi Yesus dalam jiwa kita. Selain itu, kita ambil bagian dalam kehidupan ilahinya yang merupakan jaminan kehidupan kekal dan dasar bagi keyakinan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Tuhan berbagi hidupnya dengan Yesus dan dengan semua orang lain. Ekaristi adalah sakramen persatuan kita dengan Yesus. Dalam sakramen ini, Yesus memberi kita tubuhnya sendiri, dibagi-bagikan. Tubuhnya yang dipatahkan bagi kita di kayu salib, dan darahnya yang berharga dicurahkan bagi kita, supaya dosa-dosa kita bisa terampuni. Nah, perayaan Ekaristi juga merupakan kurban, karena merupakan penyajian kembali atau revival, penghidupan kembali dengan cara yang tidak berdarah dari kematian Kristus pada hari Jumat Agung dan kebangkitannya pada hari Minggu Paskah. Melalui tanda-tanda, simbol-simbol, dan doa-doa, kita mengambil bagian dalam sengsara, kematian, dan kebangkitan Kristus yang benar-benar hadir bagi kita dengan cara yang bloodless, tidak berdarah. Penyajian kembali ini, penghidupan kembali kurban Kristus yang satu ini, yang merupakan jantung dan pokok dari setiap perayaan Ekaristi, setiap misa kita, meyakinkan kita akan kasih Yesus bagi kita dan pengampunannya atas dosa-dosa kita. Dan melalui kurban ini, Yesus yang bangkit hadir di altar gereja, mempersembahkan dirinya kepada Bapa melalui pelayanan seorang imam. Jadi di situ pentingnya seorang imam bertindak in persona Christi untuk menghadirkan kembali kurban Golgota dengan cara yang tidak berdarah. Saudara-saudariku, begitulah sedikit pemahaman tentang Ekaristi, dimulai dari perjanjian Allah dan Sinai, perjanjian Allah dan Israel di Gunung Sinai, diperantarai oleh Musa, kemudian diperbaharui oleh Yesus Kristus dan bangsa-bangsa, mulai dengan para rasulnya, dengan Yesus sebagai imam pengantara yang besar. Akhirnya dimandatkan kepada para rasul untuk diajarkan dan diulangi terus-menerus. Sampai sekarang kita tetap merayakan Ekaristi. Nah, apa pesan kehidupan dari perayaan Corpus Christi ini bagi kita setelah paham tentang makna Ekaristi itu sendiri? Kalau belum paham, ya tidak apa-apa. Yang pertama itu, kita perlu menerima pesan persatuan dan kasih dari kurban ini. Pesan persatuan dan kasih. Persatuan dan kasih. Ekaristi, tubuh dan darah Kristus ini mengajarkan kita pentingnya komunitas, cum unus, ikatan yang dihasilkan dari pengorbanan ini. Santo Yohanes Chrysostomus pernah berkata, apakah roti itu sebenarnya? Apa roti itu sebenarnya? Tubuh Kristus, ya. Komunikan kemudian menjadi apa? Kalau kita menerima itu tubuh Kristus, kita menjadi apa? Kita menjadi tubuh Kristus. Sama seperti roti berasal dari banyak biji-bijian yang tetap menjadi diri mereka sendiri dan tidak dibedakan satu sama lain karena mereka bersatu, demikian juga kita dipersatukan dengan Kristus. Sama seperti banyak butir gandum ditumbuk bersama-sama untuk dibuat jadi hosti, dan banyak buah anggur dihancurkan bersama-sama untuk membuat anggur, demikian juga kita bersatu dalam pengorbanan, diramas, digiling, kita gandum Kristus, bersatu dalam pengorbanan. Tuhan kita memilih unsur-unsur ini, roti dan anggur, untuk menunjukkan kepada kita bahwa kita harus mencari persatuan satu sama lain, untuk memungkinkan Roh Kudus mengubah kita menjadi Tuhan kita Yesus Kristus, dan untuk bekerja sama dengan prosesnya. Ya, karena
unsur penting dari roti dan anggur ini yang tidak dapat ditiru oleh unsur-unsur lain, makanan khas di budaya lain, maka tidak ada kemungkinan roti dan anggur diganti misalnya dengan ubi kayu dan moke di timur, tidak bisa. Karena proses jadi ubi kayunya beda dengan proses jadi roti. Proses jadi mokenya beda dengan proses jadi anggur, terjadi anggur, tidak bisa. Unsur yang ada dalam roti dan anggur itu benar-benar khas, yang dipilih oleh Tuhan, bukan kebetulan. Ya, Kristus adalah kepala dan kita adalah tubuh. Bersama-sama kita adalah satu. Yang menyatukan kita adalah kesediaan kita untuk mengorbankan waktu dan talenta kita kepada Tuhan di dalam sesama anggota tubuh mistik Kristus. Ini dilambangkan dengan berbaginya kita dalam roti yang sama dan piala yang sama. Oleh karena itu, komuni kudus harus memperkuat rasa persatuan dan cinta kasih kita. Makna yang pertama. Yang kedua, kita perlu mempersiapkan diri dengan baik untuk menerima komuni kudus. Perlu mempersiapkan diri dengan baik. Mempersiapkan diri dengan baik. Kita telah menodai citra Allah di dalam diri kita melalui tindakan kenajisan, ketidakadilan, ketidaktaatan, dan sejenisnya, singkatnya dosa. Oleh karena itu selalu ada kebutuhan untuk pertobatan dan kebutuhan untuk pengakuan sakramental dosa-dosa berat sebelum kita menerima komuni kudus. Sebelum pergi sambut, kita harus mengingat, sadar akan peringatan yang diberikan oleh Santo Paulus. Karena itu, barang siapa makan roti atau minum cawan Tuhan dengan cara yang tidak layak, ia akan bertanggung jawab atas tubuh dan darah Tuhan. Ujilah dirimu sendiri, dan baru kemudian makanlah dari roti dan minum dari cawan itu. Bagi semua orang yang makan dan minum tanpa membedakan tubuh, makan dan minum menghakimi diri mereka sendiri. Ya. 1 Korintus bab 11 ayat 27 sampai 29. Karena itu saudara-saudariku, marilah kita menerima komuni kudus dengan kasih dan hormat yang sungguh-sungguh, bukan hanya sebagai masalah rutinitas. Kita datang ke gereja, begitu orang antrian ke depan untuk terima komuni, kita juga memastikan diri berada di antara antrian itu, meskipun mungkin tidak menyiapkan diri secara sungguh-sungguh. Datang terlambat, tadi malam berkelahi di dalam rumah, dan seterusnya. Santo Paulus juga berbicara tentang tubuh mistik Kristus, yaitu umat Allah yang berkumpul di altar. Persatuan seperti itu jelas berarti bahwa kesalehan lahiriah kita terhadap roti dan anggur yang dikonsekrasikan tidak dapat hidup berdampingan dengan kekasaran, ketidakbaikan, fitnah, kekejaman, gosip, atau pelanggaran amal kasih lainnya terhadap saudara dan saudari kita. Jadi tubuh Kristus yang begitu suci tidak harus berdampingan dengan hal-hal najis seperti ini. Jadi bukan berarti kita memang sungguh-sungguh tidak layak, tapi bertobat atas kesalahan-kesalahan kita. Makanya usahakan datang misa itu minimal datang sebelum pernyataan tobat dan absolusi umum. Kalau tidak kuah kosong adik, begitu. Yang ketiga, kita perlu menjadi pembawa damai dan penghantar Kristus. Dengan menerima komuni kudus, kita menjadi pembawa Kristus seperti Maria, dengan tugas dan hak istimewa untuk menyampaikan Kristus kepada orang lain di rumah dan di tempat kerja, sebagai kasih, belas kasih, pengampunan, dan pelayanan yang rendah hati dan berkorban. Saat kita merayakan pesta besar iman ini, pesta Corpus et Sanguis Christi, marilah kita menyembah apa yang Santo Thomas Aquinas tidak ragu-ragu untuk menyebutnya, mujizat terbesar yang pernah dikerjakan Kristus di muka bumi. Tubuhku, darahku. Di hadapan keagungan misteri ini, marilah kita berseru bersama Santo Agustinus. Oh, sakramen devosi, sakramen peribadatan, sakramen bertobat, bukan bertobat, sakramen penghormatan. Oh, tanda persatuan, wahai ikatan persatuan cinta kasih. Marilah kita juga mengulangi doa devosi Santo Thomas Aquinas di hadapan sakramen Maha Kudus. Oh sakramen yang Maha Kudus, oh sakramen ilahi, segala puji dan segala syukur terucap syukur setiap saat.
pada engkau. O salutaris hostia itu apa? Ya, dari Santo Thomas Aquinas. Semoga dengan merayakan Corpus et Sanguis Christi ini kita bersama-sama bisa memahami Ekaristi dan menjadikan tindakan ekaristis di dalam kehidupan kita sehari-hari.